Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya tentang apa itu tari barong? Nah, pada video presentasi ini kami akan membahas topik tersebut secara ringkas dan mudah dipahami. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua ya. Tari barong adalah salah satu tarian tradisional Bali yang menjadi bagian dari kebudayaan Bali. Tari barong menggambarkan kisah pertarungan antara barong, makhluk mitologi Bali yang melambangkan kekuatan baik, dan rangda, makhluk mitologi yang melambangkan kejahatan. Asal-usul tari barong di Bali masih menjadi perdebatan, namun umumnya dipercayai bahwa tarian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Bali pada abad ke-10. Tarian ini dipercayai berasal dari kepercayaan animisme dan dinamisme Bali dan merupakan salah satu bentuk persembahan kepada dewa-dewa untuk memohon keselamatan dan keberkahan. Selanjutnya, nilai-nilai tari barong. Yang pertama yakni ada nilai religius atau spiritual, yang kedua nilai moral atau kebaikan melawan kejahatan, dan yang ketiga nilai filosofis atau keseimbangan Rua Bineda. Maksudnya adalah nilai filosofis tari barong terletak pada konsep Rua Bineda, yaitu keseimbangan dua kekuatan berlawanan yang saling melengkapi, baik dan buruk, siang dan malam, hidup dan mati. Yang keempat ada nilai sosial dan kebersamaan, dan yang kelima ada nilai budaya dan tradisi, yang keenam nilai estetika atau keindahan seni, dan yang terakhir ada nilai edukatif. Maksud dari nilai edukatif adalah tari barong berfungsi sebagai media pendidikan budaya dan moral bagi generasi muda. Melalui cerita dan simbolisme, anak-anak Bali belajar tentang nilai-nilai kehidupan seperti keberanian, kesetiaan, dan pentingnya menjaga keharmonisan. Dengan demikian, tari ini berperan sebagai sarana pembelajaran non-formal dalam masyarakat. Selanjutnya kita ke makna tari barong. Tari barong memiliki makna yang sangat dalam bagi masyarakat Bali. Barong dipandang sebagai simbol kebaikan, pelindung masyarakat, dan penjaga keseimbangan alam semesta. Yang pertama ini ada simbol kebaikan dan pelindung. Barong dianggap sebagai makhluk suci yang mewakili kekuatan baik, yakni Dharma. Maknanya melambangkan perlindungan dari roh jahat, penyakit, dan musibah. Menghadirkan aura positif dalam upacara adat, menjadi penjaga desa dan masyarakat. Kemudian yang kedua, manifestasi keseimbangan hidup, yakni Rua Bineda. Pertarungan antara barong, kebaikan, dan rangda, kejahatan, menggambarkan konsep Rua Bineda, bahwa hidup selalu berada antara dua kekuatan berlawanan. Maknanya yakni baik dan buruk harus ada agar kehidupan seimbang, tidak ada kebaikan tanpa kejahatan, dan sebaliknya. Manusia harus menjaga harmoni dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga ini, makna spiritual dan religius. Tari barong biasanya hadir dalam ritual keagamaan Hindu Bali. Maknanya, barong dianggap sebagai manifestasi kekuatan ilahi. Pertunjukan ini menjadi medium, penyucian, dan penolakan bala, menghubungkan manusia dengan dunia spiritual. Kemudian yang keempat ini ada makna kebersamaan dan kearifan lokal. Dalam pementasan, tari barong melibatkan banyak orang, seperti penari, penabuh gamelan, dan perangkat upacara. Maknanya, kehidupan membutuhkan kerjasama setiap peran, sekecil apapun itu punya arti penting. Budaya hanya dapat lestari jika dijaga bersama. Nah, yang terakhir ini ada makna estetika dan identitas budaya. Tari barong menjadi simbol kuat identitas Bali. Maknanya yakni menampilkan keindahan seni lokal seperti musik, tari, busana, dan cerita. Menunjukkan nilai-nilai leluhur yang diwariskan turun-temurun, mempertegas jati diri masyarakat Bali. Selanjutnya kita ke fungsi dan tujuan tari barong. Tari barong memiliki fungsi dan tujuan yang sangat mendalam bagi masyarakat Bali, melampaui sekadar pertunjukan seni. Fungsi-fungsi utamanya dapat dibagi menjadi dua, yaitu ritual dan seni. Tujuan utamanya adalah melambangkan pertarungan abadi antara dharma kebaikan yang diwakili oleh barong dan adharma kejahatan yang diwakili oleh rangda.
cerita Barong mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam hidup, serta menguatkan nilai-nilai spiritual dan moral dalam masyarakat. Fungsi utama tari Barong di Bali adalah sebagai tari sakral yang digunakan dalam berbagai upacara keagamaan Hindu. Barong dipentaskan pada saat upacara odalan seperti Hari Jadi Pura, Galungan, Kuningan, Nyepi, dan Sasih Kainem dengan tujuan untuk mengusir roh jahat dan menjaga keseimbangan alam semesta. Baiklah, selanjutnya kita ke gerakan tari Barong. Gerakan pada tari Barong, terutama pada jenis barongket, merupakan perpaduan gerak lucu, lincah, dan dinamis dari pihak Barong dengan gerak agresif, menyeramkan, dan mistis dari pihak Rangda. Gerakan Barong ini biasanya lebih lembut dan humoris, mencerminkan sifat pelindung dan kebaikan. Penari Barong bergerak dengan lentur, berputar, melompat kecil, menggoyangkan kepala dan bulu badan, serta menampilkan gerak-gerak jenaka untuk menghibur penonton. Gerakannya menggambarkan karakter makhluk suci yang memiliki kekuatan besar namun berhati lembut. Barong juga sering berinteraksi dengan penonton sebagai simbol hubungan harmonis antara manusia dan kekuatan spiritual. Kemudian gerakan Rangda. Berbeda dengan Barong, gerak Rangda bersifat kasar, kuat, dan menakutkan, mencerminkan kejahatan dan kekuatan hitam. Rangda sering menampilkan gerak tangan menjulur, mata melotot, serta tubuh bergetar keras, menunjukkan kekuatan magisnya. Kontras antara dua karakter ini menjadikan pertunjukan Barong sangat ekspresif dan dramatis, mengandung nilai estetika sekaligus simbolisme religius yang kuat. Selanjutnya, pola lantai. Pola lantai tari Barong pada umumnya fleksibel dan bersifat improvisatif di lapangan terbuka. Pola yang dominan adalah berputar dan bergerak melingkar mengelilingi arena pertunjukan untuk menampilkan duel antara Barong dan Rangda. Gerak berputar ini menciptakan kesan energi yang mengalir, menggambarkan kekuatan spiritual yang melindungi wilayah sekitar. Selain itu, pola melingkar juga digunakan untuk menampilkan adegan pertempuran antara Barong dan Rangda, di mana kedua tokoh bergerak mengelilingi arena dengan intensitas tinggi, diiringi gamelan yang bertempo cepat dan magis. Kemudian, tata busana atau rias. Tata busana atau kostum dan tata rias atau make up dalam tari Barong Bali sangatlah kompleks karena melibatkan karakter mitologis yang berbeda, yaitu Barong kebaikan, Rangda kejahatan, dan pengikut penari manusia. Tata busana dan rias Barong atau kebaikan. Barong adalah simbol kebaikan dan pelindung umat manusia dari gangguan roh jahat. Kostum Barong biasanya sangat megah dan penuh detail, menggambarkan kekuatan spiritualnya. Unsur busana dan riasnya meliputi bulu tebal, terbuat dari serat ijuk, bulu hewan, atau bahan sintesis yang menyerupai bulu, menggambarkan kekuatan dan keagungan Barong. Prada emas, kain berhias emas atau payet yang memberikan kesan suci dan mulia. Topeng atau tapel Barong, terbuat dari kayu dan diukir dengan detail rumit, menunjukkan ekspresi lembut namun kuat. Aksesoris biasanya berupa cermin kecil, manik-manik, dan ornamen emas yang memperindah tampilan Barong. Penari Barong atau juru bapang. Barong dimainkan oleh dua orang penari, satu di bagian depan atau kepala dan satu di bagian belakang atau ekor. Mereka mengenakan pakaian khas Bali seperti kain poleng atau kain kotak-kotak hitam putih yang melambangkan Rua Bineda atau keseimbangan antara baik dan buruk. Kadang juga memakai pakaian serba hitam agar tidak tampak mencolok dari balik kostum Barong. Tata busana dan rias Rangda atau kejahatan. Rangda merupakan simbol kekuatan jahat dan musuh utama Barong dalam pertarungan mitologis. Ia digambarkan sebagai sosok penyihir yang menakutkan.
melambangkan keangkramurkaan dan hawa nafsu duniawi. Kemudian iringan musik. Tari barong diiringi oleh gamelan, seringkali menggunakan gamelan batel atau gamelan semar pengulingan, yang memainkan tempo musik yang berubah-ubah secara dramatis sesuai dengan suasana adegan, atau cepat dan dinamis untuk barong, lambat dan tegang untuk rangda. Adapun gamelan batel biasanya digunakan untuk pertunjukan tari-tarian ritual dan sakral, termasuk tari barong. Gamelan ini memiliki bunyi yang tegas dan ritmis, cocok untuk menggambarkan suasana heroik dan pertempuran. Instrumen utamanya meliputi kendang, cengceng, gong, gangsa, suling, dan kajar atau penanda tempo. Sedangkan gamelan semar pagulingan memiliki nuansa lembut dan melodis, sering digunakan pada bagian-bagian yang menggambarkan suasana damai, tenang, atau transisi sebelum pertarungan. Ciri khasnya adalah penggunaan suling atau seruling bambu dan gangsa berlaras pelok yang menghasilkan suara indah dan harmonis.